Untuk kita mengawali ibadah kita dalam rangka memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita. Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua kami puji dengan riang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam saat teduh. Saat kita menaikkan doa pribadi lepas pribadi, kita berdoa. Pertolongan bagi kita pada jam kebaktian dalam rangka memperingati hari kematian Yesus Kristus, datangnya dari pihak Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Saudara-saudara, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Roma pasal 10 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 167 bait pertama sampai bait yang ketiga. Yesus Tuhanku, apakah dosamu? Yesus Tuhan,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendekatkan diri di hadapan hadirat Allah. Kita mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita, supaya senantiasa kita boleh diampuni oleh karena kasih kepada Tuhan. Ini jemaat 361. Bait pertama sampai bait yang keempat. Firman Tuhan, ini jemaat yang akan kita nyanyikan sebagai wujud pengakuan dosa kita. Hidup jemaat 361 di Salimbo Khusus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pujian kita adalah wujud daripada segala kesadaran kita terhadap kedosaan kita, dan juga wujud dari keyakinan kita serta komitmen kita untuk hidup kembali bersama-sama Tuhan. Maka ada firman Tuhan yang menjadi berita anugerah terjamin bahwa keampunan dosa sungguh telah terjadi. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Itu firman Tuhan yang menjadi berita anugerah bagi kita sekalian, bahwa sesungguhnya bahagia kita yang paling besar dan mulia adalah ketika Allah berkenan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Hidup Jemaat 183 ayat 1 dan 2. Menjulang nyata atas bukti jalan. Tuhan
Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami menikmati insan penuh hati berseri. Penuh rasa suci dan mengerti, bersari pada bukit Kalvari. Petunjuk baru bagi kita semua terdapat dari surat pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 4 hingga ayat yang ke-6. Sebagai tanda komitmen kita untuk kembali berjalan bersama-sama pada jalan Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri. Demikian firman Tuhan yang menjadi petunjuk untuk hidup baru. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal dia. Demikian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita semua. Dan kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji memuliakan nama Tuhan. Di jemaat 413, Tuhan bimbing anakku. Mari pertama setelah itu kita menjawab. Dilanjutkan dengan solo, silakan kepada jemaat duduk kembali. Solo sendiri berdua. Kembali kami datang dengan penuh sukacita, oleh karena Tuhan telah memanggil kami di tengah-tengah persekutuan ini. Dan sekian banyak umat Tuhan yang telah diselamatkan dari hidup yang terkutuk oleh karena dosa dan maaf. Kami semua boleh hadir menikmati dan mensyukuri segala nikmat dan rahmat yang Tuhan sudah berikan kepada kami lewat kematian Yesus Kristus. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman. Kami sudah mempersiapkan hati dan seluruh kehidupan kami supaya dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Kami juga mohon Tuhan melengkapi kami dengan segala keterbatasan kami, supaya kami dapat memahami firman di dalam kesempurnaan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Roma pasal 5 ayat 12 sampai ayat
ke-21. Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sesungguhnya demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab itu, karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan kebenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian juga oleh perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh karena ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Tetapi utara tambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Sampai kita merenungkan di dalam hati kita masing-masing, diberi kesempatan kepada kedua suara. Kita mengikrarkan pengakuan iman dan percaya kita dengan mengucapkan ke-12 pasal pengakuan iman Rasul. Mari kita berkata demikian: Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan. Amin. Menuju meja perjamuan kudus, kita puji Tuhan dan Kidung Jemaat nomor 33. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi yang di Yesus Kristus sendiri, mari kita mengarahkan hati dan kehidupan kita ke surga, ke tempat Tuhan Yesus berada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara-saudara yang telah mengaku percaya dan dibaptiskan. Mari hidangkanlah karena segala sesuatu telah tersedia. Kidung Jemaat 170 kita nyanyikan sambil roti dan anggur diedarkan. Kidung Jemaat 170, kepala yang berdarah.
Aduh, Coba aja dikasih. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ambillah, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah, minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Sebab Tuhan sudah mengenyangkan dan menyegarkan hati dan jiwa kita. Marilah kita memuji, memuliakan nama Tuhan sambil kita menyatakan persembahan kita. Kiriman 169. Kidung Jemaat 169 Memandang Salib Raja.